Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TOS bersama saya, Andi Prasetyawan. Ya, saat ini cukup istimewa. Kita akan ngobrol bersama dengan Pak Haryono, ya, Dr. Haryono, salah satu dosen dan pakar ekonomi dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Selamat siang, Pak Har. Selamat siang. Ya, siang, baik. Baik, ya Pak Har. Ini lagi yang lama ini adalah masalah efisiensi APBN, Pak Har. Ya, monggo bisa dijelaskan. Ini bagaimana yang cara ngotak-atiknya gitu supaya kementerian ini bisa bergerak sementara efisiensinya begitu sangat ketat gitu. Bahkan banyak yang menyaksikan dengan efisiensi ini nantinya berdampak kepada pelayanan publik nantinya begitu. Ada yang bilang nanti layanan salah satu BUMN misalnya, PLN misalnya, ya karena ada efisiensi hanya bisa menerangi di jam malam saja, sementara pagi nggak bisa. Banyak sekali seperti itu ya anggapan-anggapannya. Tapi sebelum masuk ke sana, silakan Pak Har untuk menanggapi bagaimana dengan efisiensi yang saat ini digalakkan oleh teman-teman dari pemerintah Prabowo kali ini. Silakan Pak Har. Baik Pak Andi. Jadi anggaran 2025 ini kan direncanakan ketika tahun 2024 zamannya Presiden Jokowi. Ya. Presiden Jokowi beda dengan Presiden Prabowo. Misalkan dikaitkan dengan 8 citanya Prabowo, gitu, terutama dikaitkan dengan ketahanan pangan kan di sana. Nah, sebenarnya apa yang diajukan oleh Pak Prabowo itu bagus, supaya makan siang bergizi itu bagus, karena beberapa negara sukses seperti Jepang itu sukses gara-gara makan siangnya itu, sehingga ketercukupan gizi itu bisa dicapai gitu ya. Pertanyaannya yang muncul gitu, apakah support anggarannya pada zamannya Pak Jokowi ke zamannya Pak Prabowo? Nah, ini yang sedang diutak-atik oleh orang-orangnya Pak Prabowo, gitu sih. Sehingga apa yang disebut dengan efisiensi itu pasti masing-masing punya subjektivitas gitu. Efisiensinya Presiden Prabowo itu karena sudah dijanjikan mau makan siang gratis itu. Kalau bahasa sepak bola sudah terjebak offsetnya di sana, harus menyediakan anggaran seperti itu. Padahal di zamannya Presiden Jokowi itu saya yakin tidak disiapkan untuk makan siang gratis, yang disiapkan untuk IKN gitu loh. Oh gitu, baik. Nah, sudahlah makan siang gratis itu harus dipenuhi, IKN juga harus dipenuhi. Sementara keinginannya banyak, anggarannya sedikit. Nek jari nih wong Surabaya ati karep bondo cupet gitu kan, kira-kira seperti itu. Beda dengan negara-negara seperti Brunei yang duitnya berlimpah gitu, duitnya berlimpah, sehingga mereka kebutuhannya itu banyak tapi bisa memang di cover karena penduduknya juga sedikit. Penduduk Indonesia ini sangat banyak dan kemudian harus dilayani semuanya. Pertanyaannya, apakah nanti bisa pelayanannya itu maksimum kepada masyarakat? Tadi ada pertanyaannya seperti itu, jangan-jangan PLN-nya nanti biar pet gitu kan, seperti itu. Pemerintah tentu masih mengevaluasi, itu kan hanya peraturan presiden, kepres, keputusan presiden. Nah, bisa saja ini masih didiskusikan. Sampai sekarang saya yakin masih ada diskusi-diskusi di tingkat legislatif, di tingkat kementerian teknisnya di sana, kementerian dan lembaganya di sana. Nanti apakah akan muncul pendanaan yang lain gitu, misalkan saja pendanaan yang lain dengan target pertumbuhan 8%, itu masih didiskusikan. Biasanya itu APBNP itu sekitar bulan Juli Agustus. Biasanya sih seperti itu. Ini kok sudah di depan. Nah, ini kok sudah di depan, ini luar biasa karena memang tuntutan daripada apa yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Kira-kira sih seperti itu. Begitu. Nah, artinya sekarang ini masih pakai pola anggarannya 2004 kemarin ya, betul, dipakai sekarang. Betul. Ini gedoknya artinya kementerian masih menggunakan anggaran tahun 2004. Nah, betul. Anggaran yang efisiensi mulai berlaku di pertengahan tahun nanti, begitu Pak? Maksudnya begitu ya? Pengennya Pak Prabowo itu Februari ini sudah diperlakukan. Tapi KL, Kementerian dan Lembaga ini belum siap gitu loh. Kenapa belum siap? Ada yang tiba-tiba kementerian atau lembaga itu menjadi lembaga sultan atau kementerian sultan gitu loh. Dananya berlimpah gitu loh.
Ada yang terlalu banyak banget. Terlalu banyak banget gitu loh. Ya, misalkan lembaga ketahanan pangan misalkan saja, itu duitnya berlimpah di sana, bingung kan itu harus mengendalikan gitu loh. Tapi ada kementerian yang tiba-tiba, taruhlah kementerian PU itu tiba-tiba dipotong 81 triliun gitu. Iya. Nah, itu juga mengakibatkan tiba-tiba dia surut gitu loh. Padahal pegawai kementerian PUPR itu 40.000 orang gitu loh. Dan itu bagaimana cara mengelolanya? Ini masih disisir sama kementerian gitu loh. Sehingga masing-masing KL itu menyisir apa yang bisa disisir. Begitu. Ini belum termasuk juga dikaitkan dengan dana transfer daerah. Gitu. Oh iya. Karena dana transfer daerah itu juga berpengaruh di seluruh daerah. Nah, itu kalau dipotong lagi di daerah pun juga marah gitu loh. Kenapa dia marah? Lah, dia harus menghidupi atau membelanjai kegiatan permodalan daerah tersebut. Misalkan saja dana alokasi umum dan alokasi khusus itu kan diperuntukkan di daerah seperti itu. Jadi daerah sekarang pun juga kebingungan bagaimana menyusun anggaran itu sampai di tingkat desa itu APBDes-nya sekarang itu loh katut gara-gara efisiensi itu gitu loh. Jadi di tingkat desa itu sekarang itu hitung-hitungan mana gitu loh gara-gara efisiensi di Jakarta gitu loh. Patoknya di Jakarta flu-nya sampai desa gitu. Apakah Perpres ini juga harus dipatuhi oleh semua lembaga di sampai tingkat provinsi dan kota kabupaten ya Pak Har? Apakah hanya di tingkat pusat saja? Itu satu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti mempengaruhi perjalanan seperti inflasi, perjalanan bisnis atau mungkin investasi yang ada di dalam negeri gitu? Mempengaruhi apa tidak? Atau bagaimana? Atau ini kan urusan pemerintah sudah, investasi yang di lapangan ya sudah bergerak seperti biasa gitu. Jadi begitu efisiensi di pemerintah pusat ini dikaitkan dengan KL, itu juga transfer daerah juga dipotong. Sehingga ada daerah-daerah tertentu itu ya juga anggarannya gak cukup gitu untuk membayar gaji ASN di daerah itu. Jadi mereka kalau jalan kabupatennya itu lobang, mereka nggak bisa nambal gitu karena dana transfer daerahnya itu tidak ada gitu loh. Nggak usahakan, ini sekarang sudah banyak jalan lobang gitu karena kan gitu. Oke. Menggunakan APBD jelas nggak nyucuk. Nggak nyucuk Pak. Ngolah lagi Pak. Jadi di dewan di tingkat kabupaten, kota, provinsi sekarang itu berhitung ulang lagi Pak. Jangankan di kabupaten, di desa aja sekarang berulang Pak. Hitung ulang Pak, hitung ulang. Nggak cocok sampai hitungan ya gitu loh. Bagaimana pertanyaannya dikaitkan dengan investasi gitu ya. Investasi secara global Pak, kita main secara global. Investasinya sudah bergeraknya itu sangat dinamis Pak. Karena memang pasar saham, pasar apa yang lain-lain itu terutama dikaitkan dengan kripto dikaitkan Bitcoin semuanya itu sudah bergerak ke arah sana. Iya, betul. Gitu. Jadi apakah ada korelasinya nanti, Pak? Sepanjang pemerintah daerahnya tidak kreatif. Ya daerah itu akan terdampak. Sorry. Artinya perekonomian daerah juga ikut. Sepanjang bupati wali kotanya tidak kreatif. Pak, di Ekuador itu negaranya bisa bayar utang gara-gara kripto loh Pak. Utangnya pada besar Pak, gara-gara presidennya berani mengambil kripto itu. Oke. Apakah bupati wali kota berani? Itu satu. Dianjurkan oleh undang-undang atau tidak? Jangan-jangan nanti malah kena jeratan hukum gitu loh. Soalnya di sana. Ya. Nah, pola seperti ini apa pernah dilakukan di negara-negara lain gitu, Pak? Ada di negara Ekuador. Yang seperti ini. Artinya begini, yang penghematan seperti ini apakah juga pernah ada di negara? Utangnya banyak, Pak. Sampai negara itu nggak berani bayar utang. Oh, di Ekuador itu tadi. Di Ekuador, Pak. Dia melakukan penghematan juga. Oh, enggak, utangnya wakil Pak, gak sanggup bayar Pak gitu loh gitu. Akhirnya bukan hanya penghematan, itu sudah nggak kuat bayar utang gitu ya Pak gitu loh ceritanya. Kokot gitu ya. Kokot Pak negaranya Pak. Orang takut Pak waktu itu ke Ekuador Pak. Karena memang banyak orang nggak punya uang Pak, gelap Pak pikirannya Pak. Iya. Negaranya nggak punya uang, tambah gelap lagi Pak. Itu kreativitas Presiden Ekuadornya. Waktu itu ya, akhirnya menggunakan kripto tadi. Masih 2 tahun yang lalu Pak. 1 tahun 2 tahun yang lalu. Nutup Pak, malah soge saya Pak main kripto Pak. Pertanyaannya berani nggak itu? Oke.
Ya, selain Ekuador ada lagi Pak contoh-contoh yang nggak ada, masih sekarang masih Ekuador. Sama Indonesia yang melakukan penghematan APBN. Kalau itu kan itu klasik Pak. Kalau Indonesia itu punya klasik. Ya. Dan itu sebenarnya Indonesia tidak dilarang oleh dilarang oleh IMF atau ahli ekonomi yang namanya John Mayer Keynes gitu. Ketika daya beli turun, maka pemerintah itu tidak boleh berhemat. Lah kalau pemerintahnya hemat, rakyatnya tidak punya uang, wes kokot bareng Pak ceritanya. Iya. Ini melawan itu ya, hukum itu tadi. Melawan hukum itu tadi Pak. Harusnya ketika rakyatnya miskin, negaranya harus kaya. Iya, kayanya kaya, caranya kaya kan persoalannya cuma kaya nih itu mau. Apakah dia berutang? Berani nggak berutang? Ada nggak orang mau kasih utang gitu loh kan? Nah perlu kreativitas di sini kan gitu. Jadi ini sama sekali tidak direkomendasikan oleh para ahli-ahli seharusnya. Tidak direkomendasikan efisiensi seperti ini Pak. Masih debat Pak di mana di Senayan itu. KL nggak bisa bernafas Pak sekarang itu Pak. Kan bisanya kan gitu. Baik, kalau begitu kita masih nunggu ya Pak ya. Masih nunggu. Ini masih bentuknya perpres dan bisa terjadi perubahan-perubahan bisa gitu ya. terjadi. Ya dinamikanya ke depan kayak apa begitu. Jadi kalau ternyata banyak yang menolak ya bisa dihentikan ya. Berani nggak main kripto Pak Prabowo? Ini orang masih banyak yang bertanya-tanya tentang itu. Ini kan ya meskipun kripto sekarang ini juga cukup bagus ya bisnisnya. Berani nggak itu kan pertanyaannya? Berani nggak bupati, gubernur, wali kota main kripto gitu kan? Ya. Belum ada yang melakukan itu Pak di dalam negeri. Undang-undangnya bisa saja menjerat itu. Karena kan kita nggak tahu undang-undang apa yang menjerat mereka tidak berani itu. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Riono. Semoga ini menjadi manfaat. Kita akhiri tos saja Pak. Iya. Ya, dengan nanti tos diskusi kita dengan Pak Riono terkait efisiensi yang saat ini lagi cukup besar ya dinamikanya. Semoga ini menjadi manfaat.